Jadi Allah menjelaskan dalam ayat ini, Allah tidak pernah menzalimi hambanya, tapi mereka lah yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Kalau ayat ini penekanannya adalah ketika Fir'aun zalim kepada Musa dan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kezaliman itu adalah sesuatu hal yang memang harus dihindari dan merupakan larangan di dalam agama kita. Zalim itu, hadirin sekalian, adalah lawan daripada adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, sehingga zalim itu bisa dipahami adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim. Nah, saya ingin menjelaskan tentang uraian ayat itu sedikit, hadirin, bahwa ada paling tidak 5 azab Allah bagi orang zalim dalam ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan dan kesempatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, subuh pagi hari ini saya ingin mengajak kita berinteraksi kembali dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan surah Hud ayat 101 yang berbicara tentang kezaliman. Ayat 101 ini sebetulnya diawali dari surah Hud ayat 96 ketika Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk berdakwah kepada Fir'aun dengan disampaikan ajaran-ajaran Allah yang hak. Kemudian Fir'aun menolaknya, bahkan menzalimi Musa alaihissalam. Maka di ujung itu, setelah uraian tentang itu, Allah menyampaikan surah Hud ayat 101 ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'in lamma jaa'a amru rabbik wa ma zatuhum ghaira tatsbib. Kata Allah, dan kami tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Karena itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi yang mereka sembah selain Allah ketika siksaan Tuhanmu datang. Ketika siksaan Tuhanmu datang, sesembahan itu hanya menambah kebinasaan bagi mereka. Jadi Allah menjelaskan dalam ayat ini, Allah tidak pernah menzalimi hambanya, tapi merekalah yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Kalau ayat ini penekanannya adalah ketika Fir'aun zalim kepada Musa dan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kezaliman itu adalah sesuatu hal yang memang harus dihindari dan merupakan larangan di dalam agama kita. Zalim itu, hadirin sekalian, adalah lawan daripada adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, sehingga zalim itu bisa dipahami adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim. Nah, saya ingin menjelaskan tentang uraian ayat itu sedikit, hadirin, bahwa ada paling tidak 5 azab Allah bagi orang zalim dalam ajaran Islam. Paling tidak ada 5 azab bagi orang-orang yang zalim. Konteks bahasan kita ini adalah betapa kezaliman itu tidak pernah musnah di muka bumi ini dan akan selalu ada kezaliman itu. Ayat itu hanya sebagai starting point kita bermula dari pembicaraan kita. Dan saat ini kita juga banyak melihat kezaliman yang terjadi di tengah-tengah kita. Paling tidak ada 5 azab bagi orang zalim dalam Islam yang kita pelajari dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah zalim itu akan dijauhi oleh masyarakat. Allah memberikan azab bagi orang yang zalim itu berlaku di dunia dan akhirat. Dan salah satu azab itu berlaku di dunia, yaitu ia akan dijauhi oleh masyarakatnya.
Ini terjadi karena perbuatan-perbuatan zalim tersebut. Mari kita lihat sekarang, apakah kita melihat banyak pemimpin yang semakin didekati oleh masyarakat atau semakin dijauhi oleh masyarakat? Saya enggak menyampaikan apa-apa, ini hanya pelajaran bagi kita bahwa salah satu azab Allah di dunia ini terhadap kezaliman adalah akan dijauhi oleh masyarakat. Melalui Al-Quran surah Al-Qalam ayat 17 sampai dengan 27, Allah menceritakan tentang para pemilik kebun yang pelit dan mereka bertekad untuk tidak memberikan hak yang seharusnya mereka berikan kepada fakir miskin. Lalu Allah pun mengazab para pemilik kebun dengan tidak mengizinkan seorang dari fakir miskin tersebut membantu mengurusi kebun-kebunnya hingga mereka gagal mendapatkan keuntungan. Ini bisa dibaca dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 17 sampai dengan 27. Ini contoh kecil. Jadi kezaliman itu akan menjadikan seseorang atau siapapun akan dijauhi oleh masyarakatnya. Yang kedua, azab terhadap kezaliman itu adalah Allah mengatakan akan diberikan kegelapan di hari kiamat. Jadi orang yang berbuat zalim itu akan diberikan kegelapan di hari kiamat. Hadirin semua yang bernyawa akan dibangkitkan lagi pada hari kiamat. Bagi orang yang zalim itu Allah akan memberikan kegelapan di hari kiamat sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari. Beliau mengatakan kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Hadis ini sebenarnya agak panjang, enggak bisa saya potong di sini aja. Jadi kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Itu yang kedua, akan diberikan kegelapan pada hari kiamat. Yang ketiga, azab Allah tentang kezaliman. Orang yang zalim itu akan terancam oleh doa orang yang dizalimi. Jadi jangan tenang-tenang, siapapun kita bisa menzalimi orang lain dan terancam kita oleh doa siapapun yang kita zalimi. Allah Subhanahu wa taala akan langsung mengijabahi, mengabulkan doa orang-orang yang dizalimi. Termasuk jika mereka mendoakan keburukan bagi orang yang menzaliminya. Jadi ini tidak ada hijab doanya itu. Orang yang dizalimi, betul-betul dizalimi, itu doanya itu tidak ada hijab, tidak ada dinding, langsung didengar oleh Allah dan kemungkinan besar akan dikabulkan oleh Allah. Rasulullah SAW mengatakan berhati-hatilah terhadap orang-orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi orang yang suka menzalimi atau orang siapapun yang menzalimi itu terancam dengan doa-doa orang yang terzalimi olehnya. Yang keempat, azab orang yang zalim itu akan jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seluruh umatnya kecuali bagi mereka yang zalim. Jadi Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa saja di antara kita yang menginginkan petunjuknya dan memohon untuk mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah mengecualikan bagi orang-orang yang zalim. Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 51, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi orang yang zalim itu akan semakin jauh dari petunjuk Allah. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Ada beberapa kali ayat ini dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Yang terakhir, yang kelima, azab terhadap orang-orang yang zalim itu tidak mendapat pertolongan di dunia dan di akhirat. Jadi Allah tidak akan memberikan pertolongan dia di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan bantuan apapun di dunia dan akhirat kepada para penzalim, orang-orang yang berbuat zalim. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surah Hud ayat 113. Allah mengatakan, dan janganlah condong kepada orang-orang yang berbuat salah. Jangan sampai kamu tersentuh oleh api, dan kami tidak akan memiliki selain Allah pelindung apapun, maka kamu tidak akan dibantu.
Jadi yang kelima, hadirin, azab Allah terhadap orang yang zalim itu tidak akan mendapat pertolongan dunia dan akhirat. Hadirin, inilah barangkali yang perlu kita cermati, bahwa zalim itu adalah hal yang dimurkai oleh Allah, bahkan akan mendapatkan azab baik di dunia maupun di akhirat nanti terhadap orang-orang yang zalim. Mari kita bercermin dari apa yang saya sampaikan ini dengan kondisi yang ada sekarang ini. Apakah kezaliman terdapat banyak di depan mata kita, dan kita lihat apakah sudah terbukti apa yang saya sampaikan tentang azab-azab Allah terhadap kezaliman itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya, melindungi kita dari perbuatan zalim kita kepada orang lain, dan melindungi kita dari perbuatan zalim orang lain kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.